Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para pencinta zikir, pencinta salawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan kami di sini yang selalu menyajikan baik itu manfaat daripada salawat, istighfar dan amalan-amalan lainnya. Bersyukur sekali kita masih diberi kesempatan oleh Allah, yaitu nanti malam merupakan tanggal 1 bulan Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban ini merupakan salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua, mari kita beramal, berbuat baik, membaca salawat, membaca zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan semoga pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta zikir, pencinta salawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah waktu yang apabila kita bermunajat kepada Allah, apabila kita berdoa kepada Allah, apabila kita meminta kepada Allah, insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, bagi para sahabat, subscriber dan penonton yang belum like, silahkan like. Yang berkomentar silahkan berkomentar, baik merupakan sebuah pertanyaan maupun hajat teman-teman, atau yang ingin mengamalkan amalan ini silahkan tulis qabiltuh di kolom komentar ini. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe biar teman-teman selalu bisa mengikuti channel-channel ini. Para pencinta zikir, pencinta salawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah 3 waktu di antara waktu lain yang paling mustajab apabila kita berdoa kepada Allah, yang paling insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah apabila kita berdoa menggunakan lafal ini dan di waktu ini. Namun sebelumnya teman-teman perlu diketahui, yaitu apabila kita ingin membeli sesuatu di suatu toko atau swalayan, namun apabila kita sudah tahu jam buka dan jam tutupnya, kita itu akan ketika mau membeli sesuatu tersebut pasti tidak akan menunggu lama karena sudah tahu waktu jam bukanya. Misalnya pagi jam buka itu jam 8, maka teman-teman tidak harus berangkat jam 6 kalau dekat dari rumah. Kalau teman-teman berangkat, berarti teman-teman berangkat jam 6, maka akan ngantri lama. Begitu juga waktu istirahat, misalnya jam 12 istirahat, jam 1 buka lagi, atau jam 5 tutup, kemudian jam 8 malam buka lagi. Ya, teman-teman apabila sudah tahu waktu jam bukanya, maka teman-teman silahkan berangkat ke swalayan tersebut di jam-jam yang sudah dijadwalkan teman-teman. Dengan demikian teman-teman tidak akan mengantri lama, artinya teman-teman langsung dibuka toko tersebut. Begitu juga dengan kita apabila kita berdoa kepada Allah, ini ada waktu-waktu istijabah, ada waktu yang sangat istijabah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah tahu waktu-waktu tersebut. Nah, di sini teman-teman, apabila teman-teman ingin mengamalkan sebuah Ismul A'zam yang berupa Ya Hayyuh Ya Qayyum, yaitu wahai zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, maka teman-teman juga harus tahu waktu yang paling mustajabah apabila kita panjatkan kepada Allah, pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya kita berdoa kepada Allah itu bukan hanya di waktu itu saja, misalnya bebas setiap hari kita berdoa boleh-boleh saja. Namun perlu diketahui di situ
pasti ada waktu-waktu yang paling istajabah, yang segera diijabah, dikabul oleh Allah apabila kita melakukan berdoa atau melakukan permintaan lainnya di waktu-waktu tersebut, teman-teman. Para pencinta zikir, pencinta sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini saya akan memberikan ada 3 waktu yang insya Allah paling mustajab, paling istijabah apabila kita berdoa di 3 waktu ini. Insya Allah kita akan segera atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui menggunakan Ismul A'zam yang berupa Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini apabila teman-teman berdoa di 3 waktu ini, insya Allah pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pencinta zikir, pencinta sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama waktu paling istijabah berdoa menggunakan kalimat atau Ismul A'zam yang berupa Ya Hayyu Ya Qayyum, yaitu yang pertama yaitu ketika selesai sholat farduh, teman-teman, baik itu setelah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu gunakan teman-teman, misalnya ingin mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum atau berdoa di situ, teman-teman usahakan setelah selesai sholat fardu. Kenapa harus setelah selesai sholat fardu? Karena apabila kita sudah mengerjakan sholat yang 5 waktu, itu pasti insya Allah akan segera diijabah oleh Allah, karena dalam surat tersebut itu tempatnya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Maka berarti apabila kita dalam keadaan suci, insya Allah kita akan cepat dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Yang kedua yaitu ketika sepertiga malam, baik itu dari jam 1 atau sampai jam 3 apa-apa, lebih-lebih teman-teman ketika selesai sholat qiyamul lail, baik itu sholat tahajud ataupun sholat hajat lainnya. Teman-teman, setelah selesai sholat hajat atau di pertengahan malam, sepertiga malam, teman-teman, waktu itu teman-teman paling istijabah. Karena apa? Karena yang pertama itu karena waktu sepertiga malam itu yaitu waktu yang paling tenang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada gangguan dari pihak-pihak lain, artinya tidak ada keramaian. Karena apabila kita sudah tidak terganggu, sudah kita tidak ada keramaian, insya Allah kita itu akan khusyuk minta kepada Allah. Maka dari itu teman-teman harus berdoa melalui menggunakan Ismul A'zam yang berupa Ya Hayyu Ya Qayyum setelah sholat hajat atau sholat tahajud, teman-teman. Disitulah insya Allah waktu yang paling istajabah yang akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang nomor 3, teman-teman, itu waktu paling istijabah yang nomor 3 ketika berdoa menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum, yaitu ketika di antara azan dan iqamah, teman-teman. Karena apa? Karena waktu di antara azan dan iqamah itu waktu yang paling mustajab, yang apabila kita gunakan untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, apapun saja yang akan kita minta pasti insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.